Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami berkumpul seluruh organisasi sayap dan forum pendiri. Di sini ada Pak Stephen Rumangkang, pendiri Partai Demokrat, Pak Imen, forum pendiri, Pak Edwin, forum pendiri, Bang Aswin, Ketua Umum KMD. Dan di sini ada Ibu Ayusman mewakili PDRI. Terima kasih kami ucapkan. Kami hari ini menanggapi tentang konferensi pers pendiri dan senior Partai Demokrat yang hari ini terjadi di Hotel Bellagio. Dalam konferensi pers tersebut banyak yang disampaikan yang perlu kami klarifikasi selaku organisasi sayap yang punya hak suara di Kongres. Untuk itu kami sampaikan pertama-tama menanggapi tentang konferensi pers para pendiri tersebut, yaitu mengenai keluhan kepemimpinan Mas AHY selama ini. Pendiri dan senior menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan DPC sehingga menambah beban Partai Demokrat di daerah tidak pernah terjadi sebelumnya. Silakan dari forum pendiri. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Pertama-tama kami dari pendiri merasa miris mendengar isu-isu yang tidak berkenan kepada kami. Terutama kami selalu taat kepada pendiri utama kami, yaitu Bapak SBY dan Bapak Fencer Rumangkang. Kami selalu mengikuti apa yang mereka inginkan. Ketika ada persoalan-persoalan di dalam tubuh Partai Demokrat, wajib kami untuk mengcounter semua ini. Bahwa sekarang kami sama-sama duduk, terutama para pendiri itu adalah masuk dalam forum komunikasi pendiri Partai Demokrat. Forum komunikasi pendiri dan deklarator Partai Demokrat. Saat ini saya bersebelahan dengan Ketua Umum PLT FKPD yang ada di saat sekarang ini. Oleh karena Ketua Umum Pak Fencer Rumangkang telah mendahului kita. Untuk itu kami sangat miris mendengar berita-berita yang kurang elok. Karena prinsip daripada FKPD, prinsip daripada Forum Komunikasi Pendiri Partai Demokrat adalah bagaimana apa yang diinginkan oleh para pendiri untuk partai ini bisa mensejahterakan rakyat, bisa menjunjung tinggi moral-moral yang ada di negara kita ini. Kami sangat tersentuh hati kami ketika ada acara-acara mengaku-ngaku para pendiri. Tapi sekarang ini saya bersebelahan dengan pendiri utama Pak Stephen Rumangkang, anaknya daripada Bapak Fencer Rumangkang. Beliaulah sekarang sebagai PLT yang mempunyai legitimasi dalam forum pendiri Partai Demokrat ini. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Stephen untuk menyampaikan tentang keberadaan forum komunikasi pendiri Partai Demokrat. Silakan Pak Stephen. Baik, terima kasih. Di sini sudah hadir Pak Stephen Rumangkang, PLT Forum Pendiri dan juga pendiri Partai Demokrat. Pak Steve, dalam konferensi pers di Bellagio ini disebutkan bahwa adanya pengaduan, keluh kesah, kegundahan dan kekecewaan para kader di berbagai daerah. Apakah itu benar menurut Pak Stephen selaku pendiri yang juga hari ini juga pengurus Partai Demokrat? Silakan Pak Stephen. Terima kasih Bang Dedi. Sekali lagi saya pendiri Partai Demokrat nomor 99 dan pelaku sejarah dalam pendirian dan mengikuti proses pendirian Partai Demokrat sejak dari awal. Pantauan kami, para pengurus seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, termasuk para orsap dan para pendiri, saat ini kami sangat solid dan kami loyal dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY. Tentu orang yang paling sedih dalam hal ini adalah kami pendiri, melihat kondisi Partai Demokrat yang saat ini dengan elektabilitas yang baik dan bagus, tapi ada beberapa
oknum yang ingin mengganggu. Baik, terima kasih Pak Steve Siap. selaku pendiri dan juga pendiri di nomor 99 ya. Betul. Terima kasih banyak atas jawaban untuk konferensi pers yang terjadi tadi pagi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kepada pendiri juga, ada Pak Edwin Tanjung. Beliau ini adalah Wakil Bendahara Umum hari ini dan beliau ini adalah anak Sekjen pertama, Pak Irsan Tanjung. Di sini di dalam konferensi pers tadi ada keluhan kepada pendiri atau senior yang mengatakan bahwa kepemimpinan AHY selama ini DPP meminta atau memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan DPC sehingga menambah beban Partai Demokrat di daerah. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana menurut Pak Edwin selaku bendahara yang juga anak Sekjen pertama? Ya, terima kasih Bang Deddy. Saya Edwin Tanjung, Wakil Bendahara Umum DPP, dan saya juga mau sedikit membantah atau menguruskan juga. Artinya untuk iuran itu sudah terjadi lama. Kan udah masuk di dalam PO. Jadi itu undang PO itu udah jelas. Ini apa lagi diungkit-ungkit lagi? Udah jelas kok. Jadi kayak gitu-gitu nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Udah jelas kok. Itu yang sudah terjadi yang dulu-dulu. Jadi sebenarnya kayak gini-gini sudahlah. Kita ini apalagi mengenai pilkada ya. Nah, pilkada apa? Coba dibacakan. Jadi DPP telah mencederai pelaksanaan pilkada bahwa kita tidak melaksanakan janji, padahal kita menang. Nah, saya bisa jawab juga. Udah jelas kita pilkada. Saya salah satu satgas, ketua satgas Kalimantan. Dan sudah jelas mesin partai kita berjalan. Kita menang udah 48% lebih. Artinya kita udah menang. Udah mesin partai sudah berjalan. Jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi yang kita lebih elegan lah. Kita Partai Demokrat udah partai lama. Kita melaksanakan yang elegan aja. Jadi mungkin sesingkat aja Bang Deddy, itu saja yang saya bicarakan. Terima kasih Bang Deddy. Baik, Tambah- satu tambah lagi sedikit ya. Ya, silakan. Jadi apa yang ditanyakan Pak Deddy sebenarnya sudah benar dijawab oleh Pak Edwin. Bahwa memang persoalan-persoalan yang ada di sini, janganlah orang eksternal mencampuri internal partai kita. Kita semua sudah jelas regulasinya, semua sudah masuk dalam PO, tidak bisa diganggu-gugat. Itu internal partai kami menjalankan partai begini, dan nyatanya kami menang juga di daerah. Jadi kami rasa janganlah ganggu internal partai kami. Biar kami menjalankan partai kami sesuai regulasi yang kami buat. Tidak ada yang melanggar. Tapi tolong para teman-teman yang di luar eksternal, tolonglah bijak. Jangan mencampuri internal partai kami. Karena inilah privasi partai kami untuk kami bisa eksis. Kami partai-partai yang baru yang benar-benar partai yang ingin dekat dengan rakyat. Bersama kita bisa, itu moto pertama kali Partai Demokrat ketika dipimpin oleh Pak SB, Presiden yang pertama dan kedua. Itu moto yang kami pegang. Bersama kita bisa. Untuk itu kami tetap bersama dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di eksternal masuk ke dalam internal partai kami. Saya kira itu tambahannya Pak Deddy. Terima kasih Pak Deddy. Baik, terima kasih Pak Imen. Kemudian pertanyaan ketiga buat Pak Edwin ya. Proses penentuan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya diserahkan sepenuhnya kepada DPD dan DPC. Setahu saya semuanya selalu diambil alih oleh DPP. Namun kepemimpinan hari ini ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan, aspirasi daerah dan khususnya kabupaten kota. Bagaimana menurut Pak Edwin selaku pengurus DPP hari ini? Ini jelasan ini semua kan udah perhatian dan sudah masuk di undang-undang PU juga. Jadi ya sudahlah. Ini kita udah dalam mekanisme yang baik kok. Jadi ini udah jalan yang benar, termasuk peraturan yang benar juga kok. Kita juga nggak ada melanggar. Itu aja. Saya nggak mau banyak-banyak juga bicara nanti dikira gimana, tapi ini tentu ini udah dalam peraturan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin. Untuk berikutnya, kami lanjutkan ya. Bahwa tadi pendiri sudah menjawab tentang keluh kesah, keluhan kader-kader kepada pendiri dan senior yang hari ini konferensi pers. Sudah terjawab tadi melalui Pak Steven, Pak Edwin dan Pak Imen. Sekarang saya dari Ketua Umum KNPD menanggapi tentang pelaksanaan Kongres Partai Demokrat pada bulan Maret 2020.
Pertama, yang dianggap menghasilkan keputusan Kongres yang dipaksakan. Tidak, karena saya peserta, semua di sini adalah peserta. Dan kami ikut serta dalam Kongres, semuanya berjalan secara demokrasi. Dan kita memiliki Hak suara. Dan ini semua adalah pemilik suara, dan kita menentukan ketua umum secara aklamasi. Kemudian ada kata-kata demokrasi semu. Tidak ada yang semu, karena seluruh peserta hadir. Ketiga adalah cacat hukum, karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kami perlu jawab bahwa di sana mengatakan tidak memenuhi tata cara beracara Kongres Partai Demokrat. Memenuhi tata caranya karena pada saat itu adalah sedang dijalankan protokol kesehatan COVID-19 dan semua peserta tetap memenuhi syarat berkongres. Kemudian tidak adanya laporan pertanggungjawaban anggaran dan program Partai Demokrat. Kami yang ada di dalam mendengar langsung bagaimana Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan semua disetujui oleh DPD dan DPC ke podium. Kami lihat langsung, menyaksikan langsung dan merasakan langsung. Yang terakhir adalah terkesan pelanggaran Kongres jadi-jadian dan pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti dipaksakan. Karena ini sudah aklamasi, DPD, DPC setuju dan organisasi sayap bahwa Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono, maka ini disahkan oleh pimpinan sidang. Jadi tudingan ini mungkin mereka tidak ikut di dalam arena Kongres. Kami semua ini adalah pelaksana Kongres, kami peserta Kongres. Maka untuk itu kami perlu luruskan ini. Kenapa? Karena kami harus luruskan ini karena kami peserta Kongres yang punya hak suara. Kemudian mengenai, saya sambung sedikit mengenai anggaran rumah tangga Kongres luar biasa tentang KLB, bab 7, permusyawaratan partai dan rapat-rapat, pasal 83, Kongres dan KLB, Kongres luar biasa. Ayat 1, DPP sebagai penyelenggara Kongres atau KLB. Artinya, jika ada orang memaksakan KLB hari ini, tentu DPP lah pelaksananya. Itu sesuai dengan bab 7, pasal 83, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kemudian ayat 2, bahwa Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai. Poin A. Poin B, atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi. Ini anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Ayat 3, dalam permintaan tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya KLB. Maka untuk itu kami dari KNPD dan seluruh FKPD, KMD, dan PDRI menyatakan tidak ada alasan apapun oknum-oknum tertentu meminta adanya KLB karena tidak memenuhi syarat sesuai yang tertuang dengan anggaran rumah tangga tentang Kongres luar biasa bab 7 pasal 83. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang adanya isu-isu tentang konferensi pers hari ini, bahwa kedudukan hukum tentang KLB itu dijelaskan. Kami jelaskan secara terang benderang sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Terima kasih. Untuk berikutnya kami ingin bertanya kepada Bapak Bung Ketua Umum KMD mengenai konferensi pers pendiri dan senior partai yang hari ini terjadi, yang mengatakan begini, bahwa konferensi pers AHY 1 Februari 2021 dianggap telah melibatkan pihak-pihak eksternal. Bagaimana menurut Bung Aswin tentang kondisi kekinian mengenai terlibatnya orang-orang luar dalam persoalan Partai Demokrat untuk menuju KLB? Silakan, Bung Aswin. Baik, terima kasih sebelumnya Bung Deddy. Yang saya mau jelaskan bahwa Partai Demokrat adalah partai kader. Artinya Partai Demokrat memiliki 8 organisasi sayap yang semuanya menjadi laboratorium kader Partai Demokrat. Artinya kalau Partai Demokrat melibatkan orang luar atau pihak eksternal itu tidak mungkin. Justru kami ingin bertanya kepada pihak eksternal, kok begitu cepat sekali terlalu kepo kepada partai kita, terlalu ingin tahu kepada partai kita. Kalau memang cinta kepada Demokrat, masuk dan melakukan kaderisasi secara berjenjang, secara bertahap. Itu yang jelas. Ya kan, bahwa kita tidak pernah mengganggu Bapak Presiden. Kita bertanya secara baik. Betul tidak ada keterlibatan pemerintah dalam rangka mengkudeta Partai Demokrat?
Itu yang kita tanyakan dan kita bertanya melalui surat. Nah, yang kedua, alangkah baiknya Pak Muldoko sebagai KSP itu lebih fokus, lebih konsentrasi. Perbaikilah bagaimana COVID-19 ini. Perbaikilah bagaimana pertumbuhan ekonomi rakyat ini supaya lebih baik ke depan. Fokus, konsentrasi Pak. Lebih daripada Bapak kepo, daripada Bapak sok tahu terhadap Partai Demokrat. Sekali lagi, Partai Demokrat, saya sebagai Ketua Umum Kader Muda Demokrat menolak kalau ada pihak eksternal yang ingin menjadi pemimpin kami. Terima kasih, Bung Deddy. Baik, terima kasih Bung Aswin sudah menyampaikan tentang jawaban mengenai keterlibatan pihak luar itu sudah disampaikan. Kami juga perlu menyampaikan kepada pihak-pihak luar bahwa kami siap di garda terdepan untuk menjaga Partai Demokrat, 8 organisasi sayap, 1 forum pendiri, dan seluruh DPD, DPC, pengurus partai untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat, dan Partai Demokrat not for sale, tidak untuk dijual, tapi untuk diteruskan oleh para kader-kader yang akan berjuang melalui Partai Demokrat. Sebagai closing dalam acara ini, mungkin kami berikan waktu kepada Pak Stephen. Silakan Pak Stephen Rumangkang. Terima kasih Bung Deddy. Ya, kami dari FKPD, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, bersama para Orsap Partai Demokrat, mengajak para kader dan yang mencintai Partai Demokrat, marilah bersama-sama kita bergandeng tangan, bergabung, membesarkan Partai Demokrat kita untuk lebih baik ke depan. Dan saya bersama teman-teman Orsap, kami di garda terdepan untuk menjaga marwah Partai Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Demokrat siap, Demokrat siap, Demokrat siap, siap. AHY yes.